Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi 29 Jumadats Tsaniyah 1438 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca kitab Fiqhus Sunnati Lin-Nisa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Kamal bin Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah dan akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan juga seluruh para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, mulai hari ini dan setiap Selasa-Selasa berikutnya, insyaallah ta'ala kita akan membahas kitab yang baru setelah selesai kita membaca kitab Thaharah dari kitab Fiqhus Sunnah Lin-Nisa, fikih sunnah untuk wanita ini. Dan ini adalah kitab baru, yaitu Kitabus Shalah. Dan arti kitab artinya adalah maktub. Kitabun artinya maktub, yaitu kumpulan tulisan-tulisan tentang salat. Kumpulan tulisan-tulisan
tentang salat. Dan insyaallah taala kita akan membahas salat ini dalam bahasan yang dari awal sampai akhirnya nanti, sampai kepada perihal salat jenazah, sebelum nanti kita akan membahas tentang zakat. Jadi sekitar 300-an halaman kita akan bahas perihal tentang salat dari awalnya sampai akhirnya. Semoga kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia. Semoga kita diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu agama dan diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga ilmu tersebut diamalkan dan amalnya menjadi bekal kelak di hari kiamat. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir di masjid ini ataupun yang belum bisa hadir karena satu dan lain hal, maka semoga bisa meletakkan niat dari awal untuk mempelajari kitab salat ini. Karena sebagaimana biasa kita akan mempelajarinya dengan pelan-pelan, kemudian sampai pada batasan yang sudah ditentukan. Bagi siapa yang ingin mengetahui perihal salat dari awalnya sampai akhirnya secara sistematis dan secara ilmu fikih, maka mulai saat inilah saatnya diniatkan dengan niat yang bulat, tekad untuk menuntut ilmu agama, terutama perihal salat. Dan dengan niat tersebut sehingga nantinya tidak ada kata malas. Setiap hari Selasa senantiasa menghadiri kajiannya, karena ini berarti dari awal sekali tentang salat sampai nanti salat jenazah yang terakhir. Sekali lagi, dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa agar kita senantiasa diberikan keikhlasan untuk menuntut ilmu agama dan diberikan kemudahan, petunjuk untuk selalu menghadiri kajian-kajian setiap Selasa yang dimulai pada hari ini, Selasa 29 Jumadats Tsaniyah 1438 Hijriah. Kita memulai membaca Kitabus Shalah di dalam kitab Fiqh Sunnah. Kitabus Shalah di dalam kitab Fiqh Sunnah untuk wanita. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shalah. Mohon maaf sebelumnya, suaranya agak merdu-merdu begitu, jadi mohon dimaklumi. Kitab artinya adalah maktub.
sesuatu yang tertulis. Sesuatu yang tertulis. As-salah di sini dijelaskan oleh penulis makna salati wa manzilatuha, pengertian dan kedudukan salat. As-salatu lughatan, salat dalam pengertian bahasa adalah doa. Ad-du'a. Wa summiyat hadhihi al-ibadatu asy-syar'iyyah bismi ad-du'a listimaliha alaihi. Islam menamakan salat ini dengan doa karena di dalam salat terkandung doa. Islam menamakan salat ini dengan doa karena di dalam salat terkandung doa. Secara bahasa, kata shalla yusalli artinya da'a yad'u. Secara bahasa, kata shalla dia sedang salat, yusalli dia sedang salat, artinya da'a yad'u. Dan salat yang kita kerjakan dinamakan salat, dinamakan doa secara umum listimalihi alaiha, listimaliha alaihi maksudnya, karena salat yang kita kerjakan terkumpul di dalamnya doa-doa. Kita kalau sedang salat, kita seperti sedang berdoa. Dari mulai kita ucapkan takbiratul ihram sampai kepada ucapan salam. Dan doa dibagi oleh para ulama menjadi dua. Du'aul mas'alah wa du'aul ibadah. Doa dibagi oleh para ulama menjadi dua. Doa permintaan yang disebut dalam bahasa Arab doaul mas'alah, dan doa ibadah. Doa mas'alah adalah doa minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun doa ibadah adalah doa yang di dalamnya seseorang beribadah kepada Allah, seperti zikir, takbir, tahmid, tasbih, dan itu kita baca ketika doa, ketika salat, seperti Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal a'la. Ini adalah doa, tetapi jenis doa ibadah, yaitu berupa zikir-zikir. Adapun tatkala kita salat, kita meminta kepada Allah, maka itu disebut dengan doa mas'alah. Doa mas'alah. Seperti misalkan kita berdoa tatkala ruku, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Doa tatkala sujud, doa tatkala duduk di antara dua sujud, doa tatkala tahiyat tasyahud. Makanya sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwa as-salah tusamma ad-du'a listimaliha alaihi. Salat yang kita kerjakan dinamakan pula secara umum doa karena di dalam salat terdapat perkara doa. Dari mulai awalnya
sampai salamnya. Miftahuha takbir wa tahliluha taslim. Dari mulai kunci salat yaitu takbiratul ihram sampai kepada yang menghalalkan untuk mengerjakan selain salat yaitu salam. Maka semuanya adalah doa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa secara bahasa salat berarti doa adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103. Dalil yang menunjukkan bahwa salat secara bahasa artinya adalah doa, surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Ambillah dari mereka orang-orang kaya harta-harta sebagai sedekah yang mensucikan mereka dan membersihkan mereka dengannya, dan salatlah atas mereka. Lihat kata-kata salatlah atas mereka, maksudnya adalah dan doakanlah mereka. Salatlah atas mereka maksudnya adalah dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salatmu adalah ketenangan bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya salatmu yaitu sesungguhnya doamu. Ini arti salat secara bahasa artinya adalah doa. Dalilnya surah At-Taubah ayat 103. Dalil yang lain yaitu hadis riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib. Fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Jika salah seorang dari kalian diundang makan, maka hendaklah dia menghadirinya. Kalau seandainya dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia mengerjakan salat. Arti salat di sini hendaklah ia berdoa. Kalau seandainya dia berbuka, maka makanlah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sebelumnya ketika Nabi Muhammad SAW tadi bersabda, "Falyusalli," hendaklah ia salat. Kata Imam Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith, "Falyad'u bil barakah wal khairi wal maghfirah." Kalau seandainya Anda sedang puasa diundang makan, maka hendaklah salatlah. Salatlah di sini hendaklah Anda berdoa agar yang mengundang diberkahi hartanya, diberikan kebaikan dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya arti salat secara bahasa adalah berdoa. Dalil yang lain hadis surat Al-Ahzab ayat 56 bahwa arti salat secara bahasa artinya adalah doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikat
bersalawat atas Nabi. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkanlah salam dengan salawat dan salam yang banyak. Disebutkan di dalam kitab Imam Al-Bukhari, seorang ulama tabi'i mengatakan, yaitu Abul Aliyah, salatul malaikah ad-du'a. Yang dimaksud para malaikat bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Yaitu malaikat berdoa kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menunjukkan Bapak Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, salat secara bahasa artinya doa. Dan ibadah salat dinamakan ibadah doa listimaliha alaihi, karena salat terkumpul di dalamnya doa-doa, baik doa ibadah atau doa masalah. Taib. Kemudian penulis hafizahullah taala berkata, was-salatu hiyal qa'idatu tsaniyah min qawaidi islamika ayyatuhal mu'minah. Ada'uha fi awwali awqatiha afdalul a'mal wa iqamatuha iman wa tahawunu biha mujibun li saqatir rahman wal muhafazatu 'alayha turithul fawza bil jinan. Kemudian di sini penulis menyebutkan salat, saudariku mukminah, salat adalah rukun Islam kedua. Ini kedudukan salat dalam Islam, yaitu rukun Islam kedua. Arti rukun, rukun diambil dari bahasa Arab. Ar-ruknu. Ar-ruknu secara bahasa artinya adalah al-janibul aqwa fi syai', sesuatu yang paling kuat di dalam sesuatu tersebut, atau bagian yang paling kuat di dalam sesuatu tersebut. Makanya kalau kita katakan salat adalah rukun Islam, berarti salat adalah bagian yang paling kuat dari Islam. Dan dia termasuk dari Islam. Dari amaliyah Islam. Ada yang mengatakan rukun adalah, ini pendapat yang kedua, mahiyatus syai', inti sesuatu. Rukun adalah inti sesuatu. Maka ketika penulis mengatakan di sini salat adalah rukun Islam kedua, salat adalah inti sesuatu Islam yang kedua. Hal ini berdasarkan firman Allah berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 perkara. 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa bulan Ramadan, yang kelima berhaji ke Baitullah. Ini dalil yang menunjukkan salat adalah rukun Islam kedua. Sekali lagi, rukun tadi sudah Anda tulis ada 2 makna.
al-janibul aqwa fi syai', bagian yang terkuat dari sesuatu. Dan yang kedua, mahiyatus syai', inti sesuatu tersebut. Salat adalah inti sesuatu dalam Islam. Bedanya rukun dengan wajib, bedanya rukun dengan syarat. Syarat di luar dari sesuatu tersebut, sedangkan rukun bagian dari sesuatu tersebut. Syarat sahnya salat berwudu. Rukun salat baca Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah bagian dari salat. Berwudu di luar salat. Berwudu di luar salat. Itu bedanya rukun dengan syarat. Adapun nilainya sama. Nilainya sama. Yang ketinggalan rukun maka tidak sah salatnya. Yang tidak mencukupi syarat pun tidak sah salatnya. Jumhur ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara rukun dan syarat di dalam nilai. Berbeda dengan mazhab Hanafi yang membedakan antara ketinggalan rukun dan ketinggalan syarat tatkala berjual beli. Ada yang mengatakan, mereka mengatakan fasid, rusak. Ada yang mengatakan batil. Dan semua yang saya bicarakan tadi ada di dalam disiplin ilmu usul fikih. Taib. Penulis kemudian mengatakan melaksanakan tepat pada waktunya termasuk amalan yang paling baik. Ini kedudukan salat yang lain. Amalan yang paling utama adalah mengerjakan salat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayyul amali ahabbu ilallah. Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menjawab, as-salatu fi waktiha, salat pada waktunya. Dan ini lebih tepatnya bukan kedudukan, akan tetapi lebih tepatnya adalah keutamaan. Keutamaan salat apabila dikerjakan di awal waktu, maka dia adalah amalan yang paling baik. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kedudukan salat adalah amalan yang paling baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdhu'." Salat adalah sebaik-baik syariat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah sebaik-baik syariat yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tabarani, Imam Hakim dari Abu Dzar dan Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhum ajma'in.
Kemudian penulis mengatakan ada'uha iqamatuha iman. Iqamatuha iman. Melaksanakannya merupakan bagian dari keimanan. Melaksanakan sholat merupakan bagian dari keimanan. Bahkan dia tiang agama. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu an, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah." Pokok perkara adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Ini menunjukkan melaksanakannya merupakan bagian dari iman. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa melaksanakannya merupakan bagian dari iman, yaitu surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai 10 atau juga ya sampai 10 tidak mengapa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Lihat, qad sungguh telah benar-benar beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh telah benar-benar beruntung. Di situ terdapat penekanan qad. Apabila setelah qad kemudian setelahnya fi'il madhi yadullu ala taukid. Apabila ada qad kemudian setelahnya kata kerja yang sudah lampau menunjukkan kepada penekanan yang diterjemahkan sungguh benar-benar telah beruntung. Lihat beberapa kali penekanan. Orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang beriman yang sungguh telah benar-benar beruntung. Sifat pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Dan sifat yang terakhir, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang selalu menjaga salat-salat mereka. Disinilah disebut oleh penulis di sini melaksanakannya merupakan bagian dari keimanan. Karena sifat orang-orang beriman yang benar-benar telah beruntung, sifat pertama dan sifat terakhir dengan mengerjakan salat. Kemudian para ikhwah, penulis mengatakan wattahawunu biha mujibun li sakhatir rahman. Meremehkannya mendatangkan murka dari Allah yang Maha Pemurah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ini dalilnya surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Surat apa tadi Ibu? Maryam ayat 59, surat ke-19 ayat 59. Maka menggantikan setelah mereka orang-orang yang meremehkan salat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan mendapati ghayya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, di sini Allah mengancam orang yang menyia-nyiakan salat karena mengikuti syahwat. Yaitu ancamannya mereka akan mendapatkan ghai. Ghai disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, artinya adalah khusranan,
yaitu kerugian. Imam Qatadah rahimahullah mengatakan syarran, keburukan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan ghai wadin fi jahannam ba'idul qa'ni khabithut ta'mi. Lembah dalam neraka jahannam dalam dan baunya busuk. Abu Iyad rahimahullah mengatakan ghai adalah wadin fi jahannam min qayhin wa dam. Lembah dalam neraka jahannam yang isinya nanah dan darah. Ini bagi siapa yang melakukan penyia-nyiaan terhadap sholat. Sebagaimana disebutkan oleh penulis, meremehkannya mendatangkan murka dari Allah yang maha pemurah. Padahal Allah maha pemurah, Ar-Rahman. Akan tetapi karena meninggalkan sholat, amalan yang sangat berat, maka Allah jadi murka. Yang asalnya Rahman, Rahim, jadi pemurka karena meninggalkan amalan yang sangat berat. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna sakhratan zinata arsy awaqin qudhifa fiha min syafiri jahannam ma balagat qa'ruha 50 kharifan thumma tantahi ila ghai wa atham." Kalau seandainya ada batu seberat 10 awaq, 10 uqiyah yang dilemparkan. 10 uqiyah itu berapa? 37,5 gram. 37,5 gram. Ini 10 uqiyah. Berarti 375 gram. 375 gram. Dilemparkan dari mulut api neraka jahanam sampai ke dasar ghai 50 tahun. Benda yang beratnya 375 gram. 375 gram berarti berapa kilo? 3,7. Betul Bu? Ulun matematika 5 boy. 375 gram. 1 kilo itu berapa gram? 1000, berarti belum sampai. 375 gram dilempar dari tepian neraka jahanam sampai ke dasar ghai 50 tahun lamanya. Perjalanan burung. Sangat dalam. Maka jangan pernah meremehkan tentang neraka ghai bagi orang-orang yang meremehkan salat. Ancaman lain bagi orang yang meremehkan salat yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang munafik dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas
wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Di sini ancamannya. Allah membalas orang-orang munafik yang malas sholat. Itu yang kedua, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang tidak sholat di akhirat ketika mereka diminta untuk sujud, maka mereka tidak bisa sujud karena di dunia tidak mau sujud. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, pada surat Al-Qalam ayat 68 sampai 42. Afwan. Surat 68 ayat 42. Surat Al-Qalam surat 68 ayat 42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma yukshafu 'an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Artinya pada hari disingkapkan betis. Betis di sini adalah betis Allah yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tanpa kekurangan dan cacat. Dan orang-orang manusia diperintahkan untuk sujud, maka mereka tidak sanggup. Mereka tidak sanggup. Khasyi'atan absaruhum, pandangan mereka tertunduk, takut. Tarhaquhum dhillah, yang diliputi dengan kehinaan. Qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Mereka dahulu di dunia diperintahkan untuk sujud dalam keadaan mereka sedang sehat, tetapi mereka tidak mau sujud. Ini penyebab akhirnya mereka tidak bisa sujud di akhirat. Disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir bagaimana mereka tidak dapat sujud, tidak sanggup. Lihat, ini yang tadi disebutkan balasan untuk orang-orang munafik. Imam Ibnu Katsir, saya bacakan tafsirannya. Fa'uq fid daril akhirah bi ijramihim wa takabburihim fid dunya. Pandangan mereka tunduk dan mereka diliputi rasa takut di kehidupan akhirat dengan dosa-dosa mereka dan kesombongan mereka di dunia. Fa'uqibu binaqidhi ma kanu alaih, maka mereka pun disiksa dengan kebalikan apa yang telah mereka lakukan. Walamma du'u ila sujudi fid dunya famtana'u minhu ma'a sihhatihim wa salamatihim, kadzalika uqibu bi'adami qudratihim alaihi fil akhirah. Ketika mereka diajak sujud, diserukan untuk sujud di dunia, yaitu salat, mereka menahan diri dari salat tersebut. Padahal mereka sehat, mereka selamat. Demikian pula mereka akan disiksa dengan tidak mampu, tidak sanggup untuk melaksanakan sujud tersebut di akhirat. Idh tajalla Rabbu azza wa jal, ketika Allah memperlihatkan dirinya, fasajada lahul mu'minun, maka seluruh kaum beriman pun sujud. La yastati'u ahadun minal kafirin walal munafiqin an yasjud. Tetapi tidak ada seorang pun
yang sanggup dari kaum kafirin dan kaum munafikin untuk sujud. Bal ya'udu dhahra ahadihim tabqan wahida. Jadi gini Bu, perhatikan. Tetapi kembali setiap kali ingin sujud, kembali punggung mereka menjadi satu merata. Setiap kali ingin membungkukkan, satu merata. Kullama arada ahadum an yasjud kharra liqafah. Setiap kali salah seorang dari mereka ingin sujud, maka kepala mereka senantiasa bergerak ke belakang. Setiap kali ingin sujud, bergerak ke belakang. Akses sujud, kebalikan dari sujud. Kama kanu fid dunya, sebagaimana mereka di dunia. Bi khilafi ma alaihil mu'minun. Berbeda dengan apa yang terjadi pada orang-orang beriman. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ancaman dari Allah bagi yang meremehkan salat. Ancaman yang lain dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meremehkan salat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fawailun lil musallin." Alladzina hum an salatihim sahun. Maka neraka wail bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang tentang salatnya mereka lalai. Tentang salatnya mereka lalai. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arti wail disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsiri surat Al-Baqarah ayat 79. Wail al-halak wad-damar wa hiya kalimatun masyhuratun fil lughah. Wail artinya adalah kehancuran dan kebinasaan. Dan dia adalah ucapan yang masyhur di dalam bahasa Arab. Wail. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dari perkataan beliau. Kemudian seorang tabi'i mengatakan, yaitu Abu Iyad, mengatakan, wail sadidun fi asli jahannam. Sadid, nanah di dasar neraka jahanam. Minuman bagi orang-orang yang lalai tentang salatnya. Kemudian Atha bin Yasar rahimahullah berkata, wail wadin fi jahannam law suyirat fihi al-jibalu lama'at. Wail adalah lembah dalam neraka jahanam. Kalau seandainya dijalankan gunung-gunung di dalam lembah tersebut, maka niscaya gunung-gunung itu akan meleleh. Saking apanya, Bu? Saking panasnya. Makanya meleleh. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wail wadin fi jahannam yahwi fihi al-kafir 40 kharifan qabla an yablugha qa'ruh. Lembah dalam neraka jahanam, seorang kafir dilemparkan ke dalamnya dan selama 40 tahun baru sampai ke dasarnya. Berarti dalaman mana tadi? Yang pertama ghai, itu berapa tahun tadi, Bu? 50 tahun. Ini 40 tahun.
Tetapi ingat Ibu, penyebutan angka-angka itu hanya sebatas kebanyakan, bukan pembatasan. Hanya sebatas menunjukkan dalam, sangat dalam, bukan pembatasan. Ayat yang kita baca tadi, fawailul lil musallin, dalam surah Al-Ma'un ayat 4. Alladzina hum an salatihim sahun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, siapa mereka orang-orang yang salat yang sahun, yang lalai? Kata beliau, yakni al-munafiqin alladzina yusalluna fil alaniyah wala yusalluna fis sirr. Orang-orang munafik yang salat tatkala di tengah orang banyak dan tidak salat tatkala sendirian. Berarti riya ini. Karena pengertian ikhlas, kebalikan dari riya adalah istiwa'u amalil abdi fil zahiri wal batin. Samanya amalan-amalan hamba dalam lahiriah dan batiniyah. Berarti makna sahun di sini adalah orang yang riya. Orang-orang munafik yang kalau di tengah orang banyak dia salat, kalau di tengah sendirian dia tidak salat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Lil musallin ay alladzina hum min ahli shalah wa qad iltazamu biha thumma hum anha sahun. Celaka wail bagi orang-orang yang salat. Maksudnya adalah orang-orang yang memang ahli salat. Mereka senantiasa mengerjakan sholat, lalu futur, ninggalin sholat. Kata beliau, imma an fi'liha bil kulliyah, baik itu meninggalkan sama sekali, tidak sholat sama sekali, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Wa imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an, fayukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Atau baik lalai dari mengerjakannya tidak di waktunya yang telah ditentukan secara syariat. Dia mengerjakannya di luar waktu. Kama qalahu Masruq, sebagaimana dikatakan oleh Imam Masruq rahimahullah. Jadi saya ingin mengulang, ibu-ibu, agar ibu-ibu tidak bingung. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Artinya neraka wail bagi orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai tentang salatnya. Makna wail tadi sudah saya jelaskan. Kemudian barusan saya menjelaskan tentang sahun. Siapa yang sahun? Yang lalai sholatnya. Kata Abdullah bin Abbas, yang pertama yaitu orang munafik yang mengerjakan sholat di tengah orang banyak, tidak sholat tatkala sendirian. Yang kedua yaitu orang yang tidak sholat sama sekali, sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas. Yang ketiga yaitu orang yang mengerjakan sholat tetapi di luar waktu. Mengerjakan sholat tetapi di luar waktu. Itu tiga tafsiran dari sahun. Mengerjakan sholat tapi di luar waktu. Di sana ada tafsiran yang keempat, yaitu
Wa imma an waqtihal awal fayuakhiruna ila akhirih daiman aw ghaliban. Orang yang selalu mengakhirkan waktu salat, ini yang disebut juga sahun. Orang yang selalu mengakhirkan waktu salat. Jadi salatnya pada waktunya tapi selalu diakhirkan. 5 menit sebelum azan maghrib salat asar. 5 menit sebelum azan asar salat zuhur. 5 menit sebelum matahari terbit salat subuh. 5 menit sebelum azan subuh salat isya. Liwar bana tuh. Ya, ini yang keberapa Bu tafsirannya? Yang keempat. Wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala al-wajhil ma'mur. Tafsiran yang kelima, orang-orang yang sahun adalah orang-orang yang tidak mengerjakan salat dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya sebagaimana yang diperintahkan. Orang-orang yang tidak mengerjakan salat, yang tidak menyempurnakan rukun dan salatnya, rukun dan kewajibannya. Mungkin terlalu cepat, tidak tumakninah, karena tumakninah adalah rukun. Kemudian seperti ayam mematuk makanan tatkala salat. Kemudian sujud-sujud yang keliru seperti sujudnya atau duduknya anjing dan semisalnya. Yang keenam, wa imma 'anil khusyu'i fiha wa tadabburi li ma'aniha fal lafdhu yashmalu hadza kulluh. Atau yang keenam yaitu orang yang salat tetapi tidak khusyuk hatinya. Ini juga disebut dengan sahun. Jadi kalau kita lihat, sahun itu berkaitan dengan amalan lahiriah dan amalan batiniyah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, lafaz sahun mencakup seluruh itu. Berarti berapa tafsiran Bu? 6, sahun. 6 apa 5? 6. Dan itu semua dari mulai 1 sampai 6 dimiliki oleh orang-orang munafik. Oleh karenanya, lihat subhanallah sambungan-sambungannya. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang sholat berjamaah 40 hari tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam, maka dia akan terlepas dari apa Bu? Terlepas dari sifat kemunafikan. Ini dia sambungan-sambungannya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ingin tambahan lagi? Ancaman bagi yang meremehkan sholat? Cukup sudah Ustaz, panat mendengarnya. Saya punya buku, tapi belum dicetak lagi, judulnya Untukmu Yang Masih Meninggalkan Sholat. Di dalam buku tersebut saya sebutkan sebab orang meremehkan meninggalkan sholat. Salah satunya adalah tidak mengetahui ancaman keras bagi yang meninggalkan sholat. Tidak mengetahui ancaman keras bagi yang meninggalkan sholat. Wah, sudah 11:30 Bu. Taib, kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Penulis mengatakan di sini, wal muhafazatu 'alaiha turithul fauza bil jinan. Dan selalu memeliharanya mewariskan keberuntungan dan kemenangan di dalam surga.
Dalilnya apa Ibu? Saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, salah satu dalilnya adalah hadis riwayat Imam At-Tabarani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawmal qiyamah yunzaru fi salatihi, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir." Yang pertama kali akan ditanya atas seorang hamba pada hari kiamat, dilihat perihal salatnya. Jika salatnya baik, maka sungguh dia beruntung dan sukses. Sukses berarti masuk surga. Jika salatnya rusak, maka sungguh dia rugi dan malang. Berarti dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau boleh saya tambahkan dari kedudukan-kedudukan salat yang disebutkan oleh penulis, yang belum disebutkan oleh penulis adalah salat kedudukannya yang tinggi dalam agama Islam. Wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau bercerita, "Kana min akhiri wasiyati Rasulillah." Termasuk yang paling terakhir dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salata wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat dan apa saja yang berkaitan dengan budak-budak kalian. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, hatta ja'ala nabiyullah yulajlijuha fi sadrihi wa ma yafidhu biha lisanuh. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisi kalimat itu di dalam dada beliau dan terungkapkan melalui lisan beliau. Artinya sampai akhir hayat beliau senantiasa berkata, as-salah, jagalah salat. Maka ini kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh salat. Akhir wasiyatin Rasulillah. Wasiat paling terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedudukan salat yang lain. Awalnya salat ibadah yang sangat dicintai Allah. Dilihat dari syariat pertama kali salat 50 kali. Sebelum akhirnya diringankan menjadi 5 kali dengan pahala 50 kali. Salat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat sebelum akhirnya diringankan menjadi 5 salat, maka disyariatkan 50 kali salat dan dikerjakan 5 kali salat dengan pahala 50 kali salat. Kemudian kedudukan salat yang lain. Anak kecil yang belum baligh tetapi sudah mumayyiz, berumur 7 tahun, maka diperintahkan salat. Menunjukkan kedudukan salat yang tinggi dalam Islam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salah wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10, wa farriqu bainahum fil madaji'."
Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat tatkala mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka jika tidak sholat kalau mereka berumur 10 tahun. Terakhir kedudukan sholat yang lain, yang kelupaan, yang kesibukan, yang kelupaan dan ketiduran, maksud saya bukan kesibukan. Kelupaan dan ketiduran, maka diperintahkan untuk mengqadha salatnya tatkala dia bangun dari tidurnya dan ingat dari lupanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang terlupakan salat, lupa, benar-benar lupa. Mungkin enggak Bu seperti itu Bu? Mungkin. Pengalaman kah? Barang siapa yang terlupakan sholat, maka sholatlah ia tatkala ia ingat. Tidak ada penebus dosa akan hal itu kecuali itu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, ada kata-kata ketiduran. Man nasiya salatan aw nama anha. Siapa yang kelupaan salat atau ketiduran darinya. Ingat, bukan sengaja tidur, ketiduran darinya. Fa kaffaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Maka penebusnya adalah dia mengerjakan salat tersebut jika dia mengingatnya. Nah, ya Ibu, sampai sini dulu Bu. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taib. Kita ambil pertanyaan, apakah seorang ibu yang sudah berwudu ketika bersentuhan dengan anak laki-lakinya yang telah balik wudunya batal atau tidak? Tidak batal menurut pendapat yang lebih kuat. Karena yang dimaksud dalam firman Allah yang berbunyi aula mastumun nisa, atau kalian bersentuhan dengan perempuan, maksudnya adalah bersentuhan yang menumbuhkan syahwat sehingga keluar air mani. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud bersentuhan maksudnya adalah berjima. Yang dimaksud bersentuhan maksudnya adalah berjima. Wallahu a'lam. Jadi tidak batal ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sekali lagi bagi operator yang ada di radio 93,7 FM, jika ada pertanyaan maka silakan kirim lewat Skype saya Ahmad Zainuddin 62. Karena handphone saya lagi dipakai untuk live Facebook. Bila kita punya hutang di bank, apakah setiap bulan penghasilan kita yang utama adalah mengeluarkan untuk sedekah 2,5% baru bayar hutang hingga sampai lunas hutang kita di bank? Tidak ada pengeluaran 2,5%. Yang ada adalah selesaikan secepat-cepatnya hutang Anda di bank, baik dengan menjual aset atau meminjam kepada orang, berhutang kepada orang yang tidak ada ribanya, kemudian bertobat dengan sebenar-benar taubat. Karena berhutang di bank adalah ribawi. Berhutang di bank adalah hutang riba, yang itu adalah pekerjaan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Wallahu alam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Masalah saya mungkin, waduh ini panjang. Ini panjang nih. Ya. Saya nasihatkan, dan ini di Masjid Imam Syafi'i sudah saya ingatkan. Saya nasihatkan, kalau ingin bertanya poinnya Bu, tidak perlu cerita. Ya, poinnya. Dan tidak perlu diceritakan. Insya Allah dimaklumi. Ya. Kalau ingin cerita, itu curhat namanya, bukan bertanya. Masalah saya mungkin sudah hampir 1 tahun. Lihat ya, kita buktikan sekarang. Mohon maaf ibu yang bertanya ini, kita buktikan sekarang apakah cukup dengan hanya poinnya saja. Coba lihat ya. Masalah saya mungkin sudah hampir 1 tahun.
atau perceraian saya dengan suami dikarenakan ada orang ketiga dalam rumah tangga saya. Sampai sekarang saya belum bisa memaafkan segala kesalahan mereka berdua. Yang saya tanyakan, berdosakah saya tidak memaafkan mereka berdua? Apakah termasuk syirik kalau seseorang menghilangkan sihir, kalau seseorang menghilangkan ingatan seseorang dengan menggunakan jampi-jampi kepada mantan suami saya, sampai-sampai dia tergila-gila dengan wanitanya dan tidak bisa melupakan wanita tersebut? Dan apakah termasuk wanita tersebut berdosa memisahkan rumah tangga saya padahal dia sudah tahu suami saya? Ini kan sebenarnya pertanyaan yang pertama ya adalah mudah bertanyanya, apa hukumnya? Lihat ya, apa hukumnya tidak dapat memaafkan suami yang menyeleweng? Selesai. Enggak usah cerita 1 tahun, 10 tahun. Enggak usah cerita. Ya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jawabannya memaafkan lebih baik dibandingkan tidak memaafkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang memaafkan. Di antara sifat hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan, yang dijanjikan surga. Wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas. Yang artinya orang-orang yang memaafkan manusia. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 134. Ini adalah tanda-tanda orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Akan tetapi jika tidak memaafkan, dia merasa terzalimi, maka itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi memaafkan lebih utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang memaafkan. Fa'fu anhum wasfah, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Tingkatan Islam yang paling tinggi akan didapat bagi orang yang memaafkan. Tetapi sekali lagi, jika tidak memaafkan, maka itu adalah hak. Apakah termasuk sihir menghilangkan ingatan suami sehingga tergila-gila dengan wanita lain? Iya, ini sihir namanya sihir muhabbibah atau pelet. Pelet ini termasuk sihir yang sangat berbahaya. Dan ini ilmu pertama kali sihir yang diajarkan oleh para tukang sihir, yaitu memisahkan antara suami istri. Lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Maka mereka belajar dari dua malaikat tersebut ilmu sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, pasukan iblis yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaannya. Dan yang paling besar godaannya adalah yang mengatakan kepada iblis, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi." Tidaklah aku tinggalkan dia sampai aku pisahkan dia dengan suaminya, dengan istrinya. Maka ini sihir, Bu. Apakah perbuatan wanita tersebut berdosa memisahkan rumah tangga saya? Jelas, sangat berdosa. Sangat berdosa. Wallahu alam. Maksudnya apa ini? Sudah punya istri, Ustaz. Ada tulisan cuma sudah punya istri. Mungkin nanya saya kali. Ustaz sudah punya istri belum? Masa nggak tahu?
I love my wife. Susah ada yang menggantikan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara sujud sahwi dan apa doanya? Tata cara sujud sahwi adalah apabila seseorang melakukan hal yang menyebabkan sujud sahwi, di antaranya lupa. Lupa dibagi menjadi dua. Terlalu lupa sehingga tidak ada ingatan sama sekali. Yang kedua, lupa sedikit, ada ingatan, atau kelebihan sholat, atau kekurangan sholat, rakaat maksudnya. Maka ini penyebab sujud sahwi. Ada 4 berarti. Ada kelebihan, kekurangan, dan ada lupa. Lupa dibagi menjadi 2. Lupa yang berat dan lupa yang tidak berat. Sujud sahwi apabila kelupaan, apabila kekurangan, maka dilakukan sebelum salam. Jadi setelah tahiyat, at-tahiyatus salawatut thayyibatul mubarakatuh lillah, kemudian salawat, kemudian membaca doa, baru sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sujud, dengan setiap kali sujud ditakbiri, Allahu Akbar, kemudian bangun Allahu Akbar, kemudian sujud lagi Allahu Akbar, kemudian bangun lagi Allahu Akbar, baru setelah itu salam. Kalau seandainya sholatnya kelebihan rakaat misalkan, baru ingat setelah salam, maka maka sujud sahwinya setelah salam. Dengan cara setiap kali sujud, 2 kali sujud, setiap kali sujud takbir. Allahu Akbar sujud, kemudian Allahu Akbar duduk di antara 2 sujud, kemudian Allahu Akbar sujud lagi, kemudian Allahu Akbar mengangkat dari sujud, kemudian setelah itu kemudian setelah itu sujud salam, kemudian setelah itu salam. Ya. Wallahu alam. Doanya apa? Doanya tidak ada doa khusus. Doanya subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Taib. Ini pendengar dari Radio Gema Madinah, ya bisa dikirim lewat imo juga, silakan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fiik. Apa hukumnya mengungkit masa lalu atau menanyakan tentang masa lalu seseorang yang sudah berhijrah? Maka jawabannya, mengungkit masa lalu tidak perlu. Yang ada adalah masa lalu yang buruk diistighfari, ditaubati. Adapun diceritakan kesana kemari, ini tidak perlu. Bahkan ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Sesungguhnya setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir. Wa inna minal mujaharah, sesungguhnya termasuk dari sikap mujahir adalah an ya'mala adz-dzambu lailan faqad yasturuhu rabbuh. Dia beramal di malam hari, kemudian ditutupi oleh Allah dosanya. Fa yufdhihu sirraha fis sabah, ay kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membuka dosanya di malam hari, di pagi hari, padahal Allah telah menutupnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Saufi, mengqadha salat. Orang tua saya waktu sakit ketinggalan salat 5 waktu hingga meninggal dunia. Beliau tidak sempat mengqadhanya. Kalau seandainya sakit yang tidak memungkinkan beliau lagi salat, maka tidak ada qadha atasnya. Salat itu wajib bagi setiap muslim balik berakal.
selain wanita yang haid dan nifas. Kalau seandainya dia sudah tidak berakal, maka tidak wajib lagi sholat. Diangkat beban sholat atasnya. Wallahu a'lam. Apakah boleh saya mengerjakan sholat beliau yang ketinggalan tersebut? Pendapat yang lebih kuat, sholat tidak bisa diwakilkan. Karena belum ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Sholat tidak bisa diwakilkan. Tidak seperti puasa. Puasa bisa diwakilkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuh." Barang siapa yang meninggal dan dia memiliki hutang puasa, maka keluarganya berhak mempuasakan atasnya. Adapun salat, maka belum ada dalil. Wallahu alam. Pertanyaan dari Radio Gema Madinah melalui email saya ini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Saya nifas saat Ramadan dan baru bisa mengqadha 2 tahun kemudian. Apakah saya harus membayar fidyah? Yang kedua, apakah saya mengqadha tetap 1 bulan atau 2 bulan? Karena saya mengqadha 2 tahun kemudian. Maka jawabannya, pertanyaan pertama, saya harus membayar fidyah? Tidak. Tidak. Tetapi dia bertaubat kepada Allah. Karena sudah terlambat. Datang Ramadan, selanjutnya dia belum bayar fidyah, dia belum mengqadha puasanya. Dia bertobat kepada Allah, beristighfar. Adapun bayar fidyah, wallahu alam, belum ada dalil yang kuat kecuali fatwa dari para sahabat. Apakah saya mengqadhanya 1 bulan? Karena mungkin dia nifasnya 1 bulan dan tidak puasa Ramadan 1 bulan. Maka jawabannya, mengqadhanya hanya 1 bulan. Meskipun sudah datang 2 kali Ramadan. Beliau belum mengqadha. Dan ini saya berpesan, ini sekarang besok masuk bulan Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Maka berusaha untuk mengqadha Ramadan. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk mengqadha Ramadan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bilang kepada orang tua untuk sholat? Karena sibuknya bekerja dan juga karena sakit kaki juga lelah. Yang saya pahami dari pertanyaan ini adalah orang tuanya tidak sholat. Kemudian orang tuanya sibuk kerja. Dan juga karena sakit kaki juga lelah. Bagaimana cara menasihati orang tua? Itu yang saya pahami dari pertanyaan. Jawabannya adalah, yang pertama, orang yang tidak sholat atau yang meremehkan sholat atau yang kadang sholat, kadang tidak sholat, dan semua jenis peremehan dan penyanyian sholat, maka dinasihati dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kenalkan hukum sholat bagi setiap muslim, bahwa dia wajib bagi setiap muslim balik berakal selain wanita yang haid dan nifas. Yang kedua, kenalkan kedudukan sholat sebagaimana yang sudah kita kupas. Yang ketiga, kenalkan manfaat sholat, keutamaan sholat. Yang keempat, kenalkan ancaman-ancaman bagi orang yang meremehkan dan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan dengan seperti itu sang orang tua mau sholat. Dan yang terakhir, berdoa kepada Allah agar orang tua dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan rukun Islam yang kedua yang sangat agung tersebut.
Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM. Apa hukumnya berbelanja dengan memakai poin kartu member? Wallahu a'lam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin kartu member jika memang dia memilikinya karena memang ingin membeli barang tersebut, tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena itu termasuk hadiah yang diberikan oleh si penjual untuk pelanggannya. Dan itu termasuk tata cara berjual beli yang tidak menyalahi syariat. Akan tetapi jika tujuannya adalah untuk mencari diskon, bukan untuk mencari barang, maka ini tidak diperkenankan. Karena hal tersebut termasuk yang dilarang dalam agama Islam. Karena terjadi unsur judi di dalamnya. Dan juga pemaksaan terhadap pembelian barang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang tidak pernah sholat selama hidupnya, bagaimana Ustadz menyadarkannya? Karena diingatkan pasti marah Ustadz. Bolehkah kita, kira-kira bisakah Ustadz kalau seseorang tersebut diruqyah? Maka jawabannya sudah saya sebutkan tadi tahapan-tahapannya. Dan silahkan diruqyah. Ya, silahkan diruqyah. Karena ruqyah bagaimanapun al-istishfa' bil Quran. Berobat dengan Al-Quran diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, ada yang langsung, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik barak. Di buku ini kan dijelaskan bahwa kalau misalnya kita meninggalkan sholat itu termasuk dalam kafir ya, kafir asgor. Dalam apa Bu? Termasuk dalam kafir asgor, kafir kecil Ustaz, yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, pertanyaan saya Ustaz, kan kalau misalnya orang yang nggak sholat itu kan sama seperti orang yang tidak sholat, maksudnya non muslim Ustaz ya. Nah, kenapa harus dikategorikan sebagai kafir asgor atau kafir kecil Ustaz? Iya. Terus yang kedua itu, kalau kita menasihati seseorang itu yang tidak sholat itu biasanya dia bilang sholat itu adalah hidayah. Nah, kata-kata hidayah ini apakah bisa dijadikan alasan Mas Ustadz gitu kan untuk misalnya orang yang tidak sholat Ustadz? Ya. Ya jazakallah ya Ustadz. Bismillah, alhamdulillah. Pendapat yang lebih kuat tentang orang yang tidak sholat bukan kufrun asghar, bukan kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, tidak, tetapi kufur yang mengeluarkan dari Islam. Yang tidak sholat dia kafir, keluar dari Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Hadis riwayat Tirmidzi. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir. Dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, baina ar-rajuli wasyirki wal kufri tarkus salah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Maka yang meninggalkan salat, baik tidak salat sama sekali atau kadang salat kadang tidak, pendapat yang lebih kuat adalah kufrun akbar, mengeluarkan dari Islam. Kalau dia mati tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, hartanya tidak diwariskan dan tidak diwarisi, dan ia tidak mewarisi. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, seorang tidak sholat bersandar dengan hidayah. Maka jawabannya adalah hidayah sudah ada, Anda yang tidak mau mengambilnya. Hidayah sudah ada. Hidayah sudah ada mana?
Ada Al-Quran memerintahkan salat. Diutus para rasul untuk memerintahkan salat. Ada ulama-ulama yang menjelaskan tentang perihal salat. Hidayahnya sudah ada. Andanya yang tidak mau mengambil, disitulah tetap dia berdosa kepada Allah. Dan ini permasalahan takdir. Sebagian permasalahan takdir yaitu Allah berfirman, "Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah." Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Berdasarkan akan hal ini, sebagian berdalih dengan hidayah. Kami belum dapat hidayah, makanya kami tidak beriman. Kami belum dapat hidayah, makanya kami tidak sholat. Berarti Allah menginginkan kami memang tidak sholat. Begitu mereka berpikiran. Berarti yang tidak sholat tidak berdosa, karena memang ini keinginan Allah. Dan ini hasil dari pemikiran kaum Jabriyah. Jadi pertanyaan itu masuk kepada perkara akidah. Hasil dari pemikiran kaum Jabriyah yang mengatakan bahwa semua manusia di bawah kuasa Allah. Manusia tidak punya kuasa sama sekali. Manusia bagaikan daun yang diterpa angin. Kemana angin menerpa, kesitulah daun tersebut. Tidak ada kekuatan sama sekali. Berarti jika manusia melakukan dosa, maksiat, meninggalkan kewajiban, mengerjakan dosa, maka dia tidak berdosa. Ini alasan mereka. Karena itu kehendak Allah. Maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan seluruh sarana dan fasilitas untuk agar hamba tersebut memilih jalan yang benar. Allah berfirman, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah memberikan jalan yang buruk, jalan yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa hadainahu najdain." Dan kami berikan petunjuk dengan dua jalan. Sudah dijelaskan seluruhnya fasilitas-fasilitas yang baik-baik, dia milih jalan yang buruk, maka ini kesalahan dia. Dan dia pantas mendapatkan dosa akan hal itu. Dan tidak boleh seseorang bersandar dengan maksiat, bersandar terhadap maksiat dengan takdir. Karena maksiat yang dia kerjakan, baik meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan sholat, atau mengerjakan dosa seperti berzina, minum khamar, berjudi, dan yang lain-lainnya, itu adalah pekerjaan dia atas pilihan dia. Allahu a'lam. Awan Ustadz, berarti itu yang meninggalkan sholat itu berarti kalau dia ingin kembali lagi harus bersyahadat kembali Ustadz ya? Kalau seandainya dia ingin kembali lagi atau bertobat, maka dia cukup bertobat kepada Allah. Tidak ada perlu bersyahadat, tetapi bertobat kepada Allah, beristighfar, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dengan mengerjakan salat dan bertekad untuk tidak meninggalkan salat sama sekali. Allahu a'lam. Ada yang langsung lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah mendengarkan ceramah Ustadz mengenai sholat. Waktu itu Ustadz menyampaikan bahwa orang tua yang tidak mengajarkan sholat kepada anaknya, maka anaknya itu setelah dewasa tidak akan perhatian kepada orang tuanya. Nah, mohon diulang ceramah Ustadz bagian yang mengenai tadi itu, kalau perlu dengan dalilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah walhamdulillah. Apabila seorang orang tua yang tidak mengajarkan sholat kepada anaknya, maka orang tua ini penipu terhadap anaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyah
yauma yamutu wa huwa ghashin yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Tidaklah seorang muslim yang memimpin orang-orang yang di bawah kepemimpinannya, orang tua memimpin anaknya, suami memimpin istri dan anaknya, ibu memimpin anak-anaknya, kemudian dia mati dalam keadaan dia menipu orang tua, menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, melainkan diharamkan atasnya surga. Jadi orang tua yang tidak mengajari anaknya sholat adalah orang tua penipu. Dan tatkala sang anak tidak dapat ajaran pendidikan agama yang baik, maka jangan salahkan jika sang anak kurang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena dia tidak mendapati pengajaran agama yang baik dari orang tuanya. Maka disinilah pentingnya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dan juga saya berpesan kepada pendengar Radio Gama Madinah, mungkin dibuatkan klip suara tentang kajian ini, karena kajian ini baru-baru mulai, Kitabus Shalah, agar kaum muslimat datang ke masjid, bukan hanya mendengar di radio. Datang ke masjid, membaca kitab setiap Selasa tentang sholat. Dibuatkan video atau audionya untuk pengumumannya tentang pembacaan kitab fikih sunnah, kitab sholat yang baru dimulai. Karena seorang orang tua harus belajar sholat. Bagaimana dia mau mengajarkan kepada anak-anaknya kalau seandainya dia tidak bisa sholat? Allahu a'lam. Ya, saya baca dulu dari kertas. Ini ibu-ibu yang sudah nulis. Kasihan tangannya. Afwan Ustaz, ini tambahan yang tadi katanya sedikit lagi. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kan banyak ibu-ibu atau orang tua yang mengeluh anaknya itu tidak perhatian setelah tuanya atau dewasanya. Mungkin dulunya karena tidak ditanamkan mengenai sholat. Begitu ya Ustaz? Iya Ibu, bisa ya. jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu, barakallah. Bagaimana cara istri mengingatkan suami yang sholatnya belum konsisten, kadang rajin, kadang malas? Caranya sama, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tahapan-tahapannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi barakallah, fik barakallah. Bagaimana jika seseorang meninggalkan sholat karena tidak bisa dan tidak mau belajar, juga keluarga tidak memperdulikannya, dan jika orang ini sudah meninggal bagaimana Ustaz? Maka jawabannya, orang seperti ini susah untuk diberikan alasan dia dimaafkan karena tidak tahu tentang sholat. Semestinya orang seperti ini dia belajar sholat sehingga dia bisa mengerjakan sholat meskipun keluarganya tidak memperdulikan sholat. Dia belajar sholat. Dan ini pertanyaan sangat-sangat aneh bagi saya. Karena ada kaum muslimin merasakan seperti ini di tengah keluarganya. Kalau seandainya sudah meninggal, sudah tilka ummatun qad khalat. Itu adalah orang-orang yang sudah berpindah. Tetapi untuk saat ini ada keluarga-keluarga yang sangat tidak acuh. Yang benar itu apa sih? Acuh tak acuh atau tidak acuh tak acuh? Acuh tak acuh. Ya, artinya tidak memperhatikan sholat, maka harus salah seorang keluarga tersebut mengingatkan keluarganya dan belajar sholat. Karena ini rukun Islam kedua, yang mana ibadah-ibadah lain sangat bergantung terhadap sholat ini. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa in saluhat faqad saluha sa'iru 'amalih." Amalan yang paling
pertama kali akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seorang hamba adalah di hari kiamat adalah perihal salatnya. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya akan baik. Kalau salatnya buruk, maka seluruh amal ibadahnya akan buruk. Allahu a'lam. Saya mau bertanya, teman saya sering salatnya di jamak, zuhur asar digabung. Cuma yang tepat waktu cuma maghrib dan isya. Apalagi subuhnya sering kesiangan. Itu suami saya Ustadz, tapi jangan dinamakan. Cuman minta jawaban saja. Lagian kenapa ditulis? Allahu Akbar. Kalau seandainya menjamak tidak ada alasan syar'i, maka tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Dan ini termasuk sahun. Ya, termasuk sahun. Tidak diperbolehkan menjamak salat tanpa ada alasan syar'i. Allahu alam. Jangan diberitahu ke ibu, ke suami ibu. Mohon bantuan kiat menciptakan kekhusyuan salat. Pertama, shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah sebagaimana salatnya Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatnya sangat khusyuk. Yang kedua, memahami apa yang dibaca tatkala sedang salat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar dikhusyukkan hati. Yang keempat, yaitu seseorang tatkala ingin khusyuk salatnya, maka dia harus menghilangkan sesuatu yang membuat dia tidak khusyuk. Dinding yang bergambar, suara televisi, suara anak-anak, dan yang lain-lainnya. Ini semua adalah kiat-kiat agar salatnya bisa khusyuk. Allahu a'lam. Yang terakhir, hadis riwayat Imam Abu Daud, "Shalli salata muwaddi'." Jadikan itu salat bagaikan salat terakhirmu. Habis salam langsung dicabut malaikat nyawanya. Bagaikan seperti itu. Jadikan salat itu adalah salat yang paling terakhir. Allahu a'lam. Pertanyaan dari Radio Gema Madinah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Apa hukumnya seorang anak yang hampir tidak mau menjenguk apalagi merawat ibunya yang sudah lanjut usia? Maka jawabannya adalah durhaka. Anak tersebut durhaka, yang tidak merawat dan tidak menjenguk ibunya yang sudah lanjut usia. Dan kedurhakaan apalagi di atas kedurhakaan ini. Kalau seandainya mungkin dia menganggap ibunya pernah melakukan kesalahan, maka ibu kita melakukan kesalahan itu urusan dia. Akan tetapi tugas kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan bakti orang tua adalah kunci sukses dunia akhirat. Saya sering berpesan, kalau seandainya ada anak-anak, kalau saya keluar kota, anak-anak salaman sama saya, kemudian minta pesan, "Ustadz, tolong pesan buat saya sampai nanti saya tua." Saya katakan, jangan teteskan air mata orang tuamu. Karenamu, maka kamu akan sukses dunia akhirat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barakallah. Apa hukumnya mengungkit masa lalu atau menanyakan tentang masa seseorang yang sudah berhijrah? Ini sudah. Saya mau bertanya, apabila kita terbiasa melaksanakan sholat sunnah wudu dan sholat qobliyah subuh, tetapi ketika kita telat bangun subuh, apakah sholat yang kedua tersebut tetap dilakukan atau cukup sholat subuhnya saja? Maka jawabannya, kalau seandainya sholat sunnah wudu sudah lewat waktunya, maka tidak perlu dilakukan. Akan tetapi kalau qobliyah wudu, maka bisa diqadha. Bisa diqadha. Qobliyah wudu bisa diqadha sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud dari Qais ibn Ali kalau tidak salah.
Nabi Muhammad SAW melihat beliau sudah sholat subuh, bangun, ingin sholat. Kata Rasul SAW, mahlan ya Qais, al-fajru raka'atan. Tunggu sebentar wahai Qais, subuh itu cuma 2 rakaat. Subuh cuma 2 rakaat. Maka Qais mengatakan, ini adalah 2 rakaat yang aku ingin sholat sebelum subuh. Aku tidak sempat mengerjakannya. Maka itu diperbolehkan, mengqadha sholat qabliyah subuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullah. Saya ingin menanyakan sekaligus minta saran mana yang lebih utama, menurut kata orang tua atau menuntut ilmu. Orang tua tidak ridha saya ikut kajian sunnah, belum setuju kalau saya kajian di masjid. Tetapi alhamdulillah saya masih bisa mengikuti melalui radio insyaallah. Tapi satu, bagaimana dengan saya yang ingin tetap belajar bahasa Arab, sementara orang tua tidak mengizinkan? Mohon doakan Ustadz agar orang tua saya segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kiat-kiatnya selain dari mendoakan itu sudah pasti agar beliau lebih menerima. Paling tidak memberikan izinnya, karena kebetulan saya juga memasukkan anak ke sekolah sunnah. Syukran Ustadz, jazakallahu khairan. Pertama adalah harus diingat, orang yang ingin bertakwa kepada Allah harus diuji oleh Allah. Ujiannya kadang dari diri sendiri, kadang dari harta, kadang dari keluarga. Yang bertanya ini dia mendapatkan ujian dari keluarganya, maka bersabarlah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabiru ala dinih kal qabidhi ala al-jamr. Orang yang sabar di atas agamanya, maka dia seperti memegang batu api. Yang kedua, dia tidak boleh taat terhadap orang tuanya ketika melarang untuk mengerjakan agama Islam, mengerjakan ketakwaan, menuntut ilmu, belajar bahasa Arab atau yang semisalnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada hal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya pada hal yang ma'ruf. Dan menuntut ilmu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka dia ibadah, maka tidak boleh dilarang. Yang ketiga, doakan orang tuanya agar mendapatkan hidayah, agar hidupnya menerima sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, berikan contoh yang baik, bahwa saya semenjak mengenal sunnah lebih berbakti kepada orang tua, tidak mengangkat suara, lebih santun, lebih banyak berbagi hadiah kepada kedua orang tua. Dan bagi siapa yang pernah punya pengalaman seperti ini, jangan pernah bosan berdoa kepada Allah. Hidayah di tangan Allah. Jika hidayah telah menyapa, tidak akan ada yang bisa melawannya. Doa, terus berdoa kepada Allah, dengan pembuktian bahwa setelah kita mengaji sunnah, lebih salihah, lebih alimah, lebih arifah, lebih santunah. Santunah? Ya, wallahu alam. Cukup Ibu, waktu sudah habis. Bagaimana cara mengqadha salat yang tertinggal karena lupa junub, tertinggal atau lupa sejak salat zuhur dan baru ingat di salat subuh? Beliau ini junub, kemudian lupa mandi mungkin. Ya, zuhur lupa mandi, asar, maghrib, isya, pede aja. Maka bagaimana? Mandi, kemudian qadha semua salat itu. Mandi, kemudian qadha semua salat tersebut. Ini termasuk di dalam hadis man nasiya salatan. Siapa yang lupa salat, mungkin dia lupa karena keseringan junub. Terakhir, saya nifas saat Ramadan dan baru bisa mengqadha 2 tahun kemudian. Apakah saya harus membayar fidyah? Ini sudah saya jawab tadi. Apa hukum menggunakan hinna ketika walimah? Boleh menggunakan hinna ketika walimah
untuk perempuan, asalkan tidak dinampakkan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang perempuan memberikan sesuatu kepada beliau, beliau mengatakan, sebentar, ini tangan laki-laki atau tangan perempuan? Karena si perempuan tersebut tidak memakai henna. Maka dianjurkan bagi perempuan untuk memakai henna agar terlihat dia perempuan atau bukan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.